Dulu itu iya, mak saya itu miskin banget mas, pokoknya miskin banget. Dari saya kecil banget itu kita dari keluarga yang kurang mampu lah. Tapi saya itu berusaha untuk bagaimana bisa tetap sekolah. Mungkin orang itu melihat saya itu lulusan apa ya, tapi saya tuh cuman dari SMP saja mas. Dulu mas ya, saya itu selalu berdoanya seperti ini. Kepengen menyukseskan suami saya. Sebetulnya ya mas ya, suami saya itu bukan pedagang bakso, tapi pentol cilok mas. Keliling desa, naik sepeda ondel. Itu 15 tahun. Kalau kita nggak merubah nasib kita sendiri, siapa yang merubah? Dulu kita awal pertama itu 2 meja aja loh mas. Terus 3 meja, 4 meja. Di Desa Besuk, penyebab pertama itu tadi. Saya pengen semuanya tentang ke pasar untuk beli bahan-bahannya itu sampean Pak. Untuk pemasaran, wis pasrahkan ke saya. Karena apa? Nanti beban suami biar berkurang. Saya itu 1 tahun beli rumah. Iya, yang saya tempatin itu. Maaf ya, Amit sebelumnya. Rumah saya udah 5, mobil saya ada 3, ya gitulah. Anak emak punya mobil, Mak. Dulu cuman naik sepeda ondel, Mak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khalifa, saya dari Desa Besuk, Kecamatan Gurah. Saya pelaku usaha bakso Pak Ndut 2000. Yang pusatnya ada di Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Yang alhamdulillah sekarang sudah 4. Kalau 2000-nya itu memang kita harganya seporsi 2000. Bukan 1 biji, tapi 1 porsi. Jadinya kita 2000 itu udah dapat pentol 5. Kapasitasnya sudah besar. Terus itu pun sudah dapat mie, dapat sayuran, saus, sambal itu ngambil sendiri. Bisa 10.000 juga bisa, sesuai request. Ya, 2011 ya kita udah dari mulai buka sampai sekarang. Mungkin seterusnya kita tetap 2000 seporsi ya. Dengan bakso kita harga 2000 itu kebanyakan di luaran sana itu kan baksonya itu mahal-mahal ya Mas. Amit nyun sewu sebelumnya ya. Jadinya kita itu memberi harga 2000 biar orang yang menengah ke bawah itu bisa menikmati bakso kayak satu keluarga. Itu ada ibu sama bapak sama anak. Bang 10.000 kan sudah dapat. Biar kalangan menengah ke bawah itu bisa makan di depot, makan enak di depot. Jangan bilang gini ya, bakso 2.000 mesti kurang enak ya. Tapi coba dulu lah, rasakan dulu tempat kami. Kita dengan kapasitas sekarang ya, karyawan banyak, terus untungnya sedikit, tapi kita kapasitasnya masakan banyak, Mas. Iya, sebetulnya ya Mas ya, suami saya itu bukan pedagang bakso, tapi pentol cilok Mas, keliling desa, naik sepeda ondel, itu 15 tahun, naik sepeda ondel dari desa ke desa itu. Kita 15 tahun itu 2 tahunnya baru bisa naik motor. Perjuangannya, iya. Dan nama Pak Ndut itu sebetulnya bukan dari kita yang namain, tapi dari anak-anak kecil itu waktu jualan pentol cilok itu bilangnya Pak Ndut, pentol Pak Ndut lah. Itu kenapa kita ngasih nama bakso Pak Ndut 2000. Mungkin keberkahan ya. Kita itu dari ekonomi latar belakang yang kurang mampu banget. Untuk makan sehari kita masih nyari nanti. Untuk yang dimakan sekarang ini, kita nyarinya dari kemarin. Yang hari ini untuk makan besok. Sangat kekurangan. Saya dulu sekolahnya aja nyari sendiri. 6 hari ya. Jadinya 3 hari itu sekolah, kadang 4 hari sekolah. Itu yang 3 hari saya untuk kerja. Biar sekolah. Dari saya kecil banget itu kita dari keluarga yang kurang mampu lah. Tapi saya itu berusaha untuk bagaimana bisa tetap sekolah. Mungkin orang itu melihat saya itu lulusan apa ya. Tapi saya tuh cuman dari SMP saja Mas. Biasanya kan anak-anak habis sekolah
jalan-jalan ya, tapi saya kerja Mas. Saya menawarkan diri ke pasar-pasar ya, menawarkan jasa saya, minta bantuan apa ke saya. Dan saya kalau jam 2 malam itu nganter mak saya ke Kediri, ke pasar Pahing itu naik sepeda ontel. Kita bawa dagangan sayuran. Nanti jam 5 pagi saya sudah di rumah berangkat sekolah. Alhamdulillah saya itu wanita pejuang Mas. Kalau nggak diri kita sendiri siapa? Selalu menyemangati diri saya sendiri. Saya masih kecil usia nikah. Habis SMP berapa bulan saya udah ketemu sama suami Pak Dut ini ya. Orang gini, mungkin cepat-cepat nikah, anaknya begini. No, saya itu Islami banget. Karena saya menikah biar beban orang tua berkurang. Kalau saya udah punya suami kan kewajiban suami. Seperti itu sebetulnya. Sama-sama kita sama suami dari orang yang kurang mampu. 97 saya menikah, 99 punya anak. Nah itu suami saya kan 2 tahun itu kerja ikut orang, buruh tani lah. Terus saya paksa untuk jualan cilok gitu loh Mas. Kenapa kita ikut orang? Ayo kita jualan cilok aja. Itu pun kita dari awal modal, kita nggak punya modal Mas. Sama ibu saya dikasih ayam jago, suruh jual untuk beli panci. Kalau sepeda alhamdulillah kita punya sepeda ontel itu. Itu pun pandutnya, masa sih saya seganteng ini naik sepeda bawa rombong gitu. Rombongnya saya bawakan. Kalau orang jualan keliling itu kan punya nanti area sini gitu ya. Jadi dari rumah ke area sini itu rombong saya yang bawa. Itulah kita harus menyemangati suami. Dari jualan cilok bertahun-tahun itu naik sepeda ontel kan, itu kita bisa beli tanah awalnya. Kita tapi kumpulkan Mas, bagaimana kita mengirit, meminit pengeluaran. Dulu awal ya, tahun 97 awal pertama masih ingat saya Mas, pandurnya dapat 12.000. Hasilnya itu masih belum untungnya ya, maksudnya pendapatannya 12.000 loh, bayang. Gak apa-apa lah, bilangnya kalau di rumah masih banyak dan kan gak apa-apa, besok dijual lagi. Saya selalu memberi semangat pada suami saya. Ternyata jualan enak ya Dek ya, bilang ke nama saya itu adik gitu. Ya Mas semangat, saya beri seperti itu. Dari uang hasil penjualan cilok tuh muter uangnya bisa menghasilkan usaha-usaha apa waktu itu? Kita tani. Beli tanah, akhirnya bertani. Sama bertani bisnis-bisnis kecil-kecil situ. Ada, saya kan waktu itu pertama kali saya itu jualan keliling dari rumah ke rumah. Itu saya bawa dagangan ya. Modal kan nggak ada. Terus saya punya teman, punya toko besar. Saya seperti ini, daganganmu tak goni sih, tak jalano. Nah, seperti itu. Pokoknya itu perempuan itu bagaimana kita harus membantu suami. Karena suami itu juga bebannya besar. Saya juga menumbuhkan pemikiran saya itu kepada anak-anak saya. Kebetulan anak saya perempuan. 97 sampai 2010 ya. Lama banget Mas, perjuangan kita. Awalnya seperti ini Mas. Saya menumbuhkan semangat suami saya ada 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana kita itu pengen buka usaha. Masa seperti ini terus? Nanti anak kan juga semakin dewasa, semakin besar, kebutuhannya semakin banyak. Dari saya pendidikan yang kurang, saya pengen mendidik anak saya dengan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu, awalnya saya itu seperti itu. Terus tiap hari ya kalau di rumah, ayo loh Mas kita buka usaha. Ajalah dia, gini seperti ini ta. Kan saya nggak capek-capeknya, nggak lelah-lelahnya bagaimana terus mengolah pemikiran suami saya. Dan akhirnya saya terakhir kali seperti ini. Pendidikannya kita itu kan di bawah banget. Terus bagaimana kita itu menciptakan anak itu biar bisa pendidikannya lebih tinggi dari kita. Kalau kita nggak merubah nasib kita sendiri, siapa yang merubah? Lah disitulah suami saya semakin, oh iya Dek. Terus tanpa sepengetahuan suami saya nyewa tempat di Desa Besuk, Pejabang pertama itu tadi. Dulu itu 1,5 juta 1 tahunnya, tapi saya ngambil 2 tahun. Terus saya pulang, suami saya kan di rumah, kan belum tahu. Terus tak kasih tahu, tempat sudah saya sewakan, besok kamu harus berangkat menata. Saya pengen
Semuanya tentang ke pasar untuk beli bahan-bahannya itu sampean Pak. Untuk pemasaran wis pasrahkan ke saya. Karena apa? Nanti beban suami biar berkurang. Seperti itulah. Saya pengennya seperti ini. Ciptakan bakso murah, enak. Saya bilangnya ke suami saya. Pertama kali kita itu buka ya. Habis berapa kilo ya? Kayaknya 3 kilo. Kita itu buka usaha jangan cari untungnya dulu. Bagaimana kita dikenal orang dulu. Padahal Pak Dut kan udah dikenal sama orang juga. Namanya apa, Dek? Ya Pak Dut aja. Kalau di keliling-keliling pental kan namanya Pak Dut. Nah itulah. Nama anak kecil itu menjadi berkah ya sekarang ya. Bakso Pak Dut 2000. 3 bulan pertama dari usaha bakso 2000 itu berapa? 200.000 apa 400.000 Mas Yan, Mas? Masih sedikit banget. Tapi alhamdulillah dengan kita bisa besok untuk beli bahan lagi. Beli bahan. Kita jangan cari untungnya dulu loh. Ya seperti gitu. Saya itu 1 tahun beli rumah. Dari usaha bakso 2000? Iya, yang saya tempatin itu. Tapi dulu kan masih murah, iya. Ya, masya Allah sekarang wis. Dulu kita awal pertama itu 2 meja aja loh Mas. Terus 3 meja, 4 meja. Sekarang bermeja-meja ya. Bismillah dulu ya. Saya dari keluarga orang Muslim, orang tua Muslim, dari keluarga Pak Dut itu Muslim juga. Itu 2 tahun atau 3 tahun kita mendirikan usaha itu dapat isu kita daging tikus ya. Katanya itu kita dari daging tikus itu. Terus saya berpikir logika aja Mas ya. Kita nyari tikus sehari berapa? Nyari 1 aja lah kita kewalahan. Kalau kita 1 harinya waktu itu daging kita 50 kilo. Terus kita dapat tikusnya dari mana? Secara logika aja, nyari tikus 1 aja kita kewalahan. Dia tahu? Harus kejar-kejaran mungkin ya. Turun Mas, turun banget kita. Tapi kebanyakan orang itu melihat tempat usaha saya kayak tutup. Malah saya itu di situ jiwa saya semakin tumbuh lagi untuk bagaimana saya itu harus semangat lagi. Saya malah nggak pernah tutup Mas. Saya kan awam banget dengan sosmed ya. Tapi saya itu seperti ini. Saya mau cari orang yang bikin gara-gara sama saya itu. Saya cari itu Mas. Ternyata ketemulah. Saya ke rumahnya, itu pun saya nggak ke rumahnya dulu. Saya ke Pak RT sama ke Pak RW dulu. Saya permisi untuk mengantarkan ke rumahnya. Kita kan harus punya adab. Karena lingkungannya ada salah satu punya masalah sama saya. Seperti itu. Di sosmed Mas. Facebook waktu itu semakin orang kan baca semakin... Orang-orang itu juga tahu lah saya itu dari orang mana, pandutnya dari kualitasnya dari orang mana, ya kan. Seperti itu. Saya Muslim Mas. Tapi bakso kita udah halal, sudah berbadan POM loh. Bakso 2000 tapi udah berbadan POM, ya kan. Sudah halal. Kita kan mix Mas, bukan dari daging sapi aja. Kita kan juga dari daging ayam, dari mix kita. Mix. Iya. Orang kan mungkin seperti ini ya. Bakso 2000 dari daging sapi ya berapa? Masa 2000? Murah ya Mas, ini udah ya. Itu mengalir saja sih Mas. Berapa persen ke sini, berapa ke sini enggak seperti itu. Karena saya itu mencari karyawan itu yang itu ikut saya ya. Kebanyakan itu dari kayak udah nggak punya bapak. Lah itulah saya gaji itu pun bukan gaji. Oh, bakso 2000 digajinya mungkin yuk indah lah, kita juga menggaji yang pantas dan itu pun dari hasilnya untuk kesini pastinya Allah memberi kita itu rezeki yang mengalir saja. Jenengan nggak pernah ngitung pendapatan berapa ya dapat ya alhamdulillah. Iya, sempatnya karyawan saya itu tak gaji gitu aja. Saya itu sangat percaya sekali dengan karyawan. Kalau memang karyawan saya itu amit ya Mas, mengambil bukan haknya, ambil aja. Nanti Allah akan mengasih saya itu rezeki yang lebih banyak lagi. Allah itu tidak pernah tidur Mas. Saya malah waktu COVID tahun awal itu saya malah buka cabang 2. Baru loh cabang 2-nya itu. Waktu COVID itu malah saya omset saya banyak Mas. Untuk di depot kita turun. Terus untuk mensiasati orang-orang nggak makan di tempat, kita jemput bola.
Terus kita malah menciptakan varian baru, Mas. Dari COVID itu saya menciptakan varian baru itu bakso frozen. Jadi bagaimana orang Surabaya, Tulungagung, Trenggalek, Malang itu banyak. Jadi ini orang-orang itu bagaimana tetap menikmati bakso Pak Andut tanpa harus ke depotnya. Itulah bagaimana suami saya kita pendapatnya kurang untuk aneh oke enek gitu ta. Alhamdulillah kita kan juga nggak mengeluarkan karyawan. Bagaimana kita itu pokoknya harus tetap ngerambut karyawan itu. Terus saya menciptakan varian baru itu dengan frozen, Mas. Malah berkembang banget. Maaf ya, Amit sebelumnya. Rumah saya udah 5, mobil saya ada 3, ya gitulah. Tapi kita harus bagaimana meminit pengeluaran kita. Karena kita juga buka usaha, bukan bakso aja. Kita juga bertani, pentol itu di pinggir-pinggir jalan, terus es teh. Ada usaha itu untuk orang-orang anak wisuda seperti itu. Es teh ini mau buka es teh yang viral ini. Mungkin 1 minggu ini mau grand opening juga. Iya, launching ini. Menyangka enggak? Tidak menyangka. Tapi saya percaya sama Allah. Tirakat saya banyak, Mas. Saya suka puasa. Orang mengira saya itu tapi saya suka puasa, Mas. Senin Kamis. Cuman akhir-akhir ini aja yang enggak diusahakan. Saya selalu melakukan itu sholat duha, sholat malam. Saya itu berdoanya dulu, Mas ya. Saya itu selalu berdoanya seperti ini. Kepengen menyukseskan suami saya. Bukan saya itu berdoa puasa Senin Kemis. Itu untuk diri saya sendiri bukan. Tapi selalu saya itu semoga menyukseskan suami saya. Amit ya, Mas ya. Coba waktu di perkumpulan, waktu acara. Orang miskin di mana, Mas? Di dapur. Beda kan? Lah, disitulah saya itu selalu berdoa. Saya pengen menyukseskan suami saya. Akan kubuktikan saya sama suami saya itu bisa seperti mereka. Itu, Mas. Terkadang kita itu menumbuhkan semangat kita itu di tempat berbeda ya. Jujuk di sini. Mulai greget. Cita saya itu. Masya Allah, alhamdulillah. Setiap Ramadan itu ya, semua masjid itu selalu setiap hari saya kasih berdesa-desa itu. Tetangga desa saya, satu desa, tetangga desa. Setiap masjid itu mesti selalu. Tapi kan Bapak Tasik Sugeng Sudah tidak ada. sempat menikmati Tidak. situasi. Yang saya salahkan itu, ternyata anak emak iso seperti ini. Dulu itu iya, mak saya itu miskin banget, Mas. Pokoknya miskin banget. Kita untuk pokoknya nggak perlu dijelaskan lah. Sangat kekurangan kita. Tapi alhamdulillah anak emak bisa seperti ini. Anak emak punya mobil, Mak. Dulu cuman naik sepeda ontel, Mak. Udah. Karena dulu saya itu sepeda. Teman-teman saya masih ingat loh kadang itu. SMP itu. Liv, pedamu ijek gak buat taleni plastik? Itu Seriburia itu loh, Mas. Talenan plastik semua, bawa depan sama belakang. Kalau ketemu sama teman-teman seperti itu. Untuk perempuan yang di luar sana ya, kita itu harus mendukung suami. Kita harus berdoa untuk suami. Kalau suami sukses, kita ikut sukses. Kalau suami nikrat, kita ikut nikrat. Jangan semua itu kebutuhan, semua tanggung jawab itu suami bukan. Tapi kita itu harus membantu dari perekonomian, dari segi pemikiran, dari semangat. Suami, kalau nggak disemangati istri siapa? Semuanya itu istri. Ada kan kesuksesan suami itu pasti ada istri di belakangnya. Ya itu, seperti itu, Mas. Kita itu jadi istri, kita harus dicukupi suami. Jangan. Kita harus berusaha. Kita bagaimana kita usaha. Apa yang
kita kerjakan, usaha sekecil apapun itu dari istri ya, itu bisa menambah kebutuhan untuk keluarga. Saya dulu Pak Dut kan seperti itu, cuman dapat segini tok, gak apa-apa, semangat, besok pasti dapat yang lebih banyak lagi. Pentalnya masih banyak dek, karena hujan deras, besok dijual lagi pasti habis. Bukan harus orang kantoran semangat, tapi dengan jualan cilok aja kita itu harus menyemangati suami, gitu loh. Maksudnya seperti itulah. Bukan kita perempuan harus menuntut suami, jangan menuntut suami. Kita jadi perempuan itu harus membantu suami. Kasihan laki-laki. Saya Bu Khalifah dari Bakso Pak Du 2000 yang di Gurah, di pesantren, di Tarokan, sama di Pare, di Kediri, monggo pinarak di Bakso Pak Du 2000 yang sudah halal dan sudah berbadan POM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, tiga, tiga.